Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat Assalamualaikum Nusantara dalam kondisi sehat wal afiat. Sehat artinya jasmani kita sehat, ya. Dari ujung rambut sampai ujung kuku sehat, ya. Tidak ada yang membuat kita itu merasa sakit, itu namanya sehat tuh. Nih, sehat. Matanya bisa ngelihat dengan jelas, itu sehat. Telinganya bisa mendengar dengan baik, itu sehat. Kaki bisa melangkah dengan bagus, itu sehat. Tetapi tidak cukup dengan sehat. Kita minta afiat. Apa itu afiat? Afiat afa, itu dilindungi. Ya, dengan dilindungi dari apa? Dari segala macam maksiat. Makanya kita mintanya selalu double ini, satu paket, sehat dan afiat. Mampu secara jasmani kita mendapatkan kesehatan dan mampu secara rohani mendapatkan keafiatan. Mata memandang dengan baik. Mata melihat dengan baik. Ya, nggak ada lagi yang bisa apa ya, contoh ya, orang buram gitu ya. Aduh, matanya kalau jauh nggak kelihatan, ya. Atau mungkin ada sakit mata yang ada pada matanya gitu, nauzubillah min dzalik. Nah, kalau orang matanya sehat jelas melihatnya. Tetapi kalau afiat bukan hanya sehat aja, afiat dia selain melihatnya jelas, matanya digunakan untuk melihat yang baik-baik. Ya, digunakan untuk baca Al-Qur'an, digunakan untuk melihat pengajian, telinganya juga begitu, didengarkan, bisa mendengar dengan baik dan untuk mendengarkan yang baik-baik. Ya. Kakinya juga bisa melangkah yang baik dan untuk melangkah ke tempat yang baik-baik. Itulah dia sehat wal afiat. Kita minta bagaimana kita tetap dalam kondisi sehat dan kita juga dalam kondisi afiat. Nah, ini yang mudah-mudahan sahabat-sahabat Assalamualaikum Nusantara juga mendapatkan hal yang sama. Sahabat yang dicintai Allah. Pernah satu kesempatan seorang imam yang ada di Basrah, beliau didatangi oleh beberapa orang dan beliau kala itu didampingi oleh muridnya Imam Hasan Al-Basri. Ketika beliau sedang bersama dengan muridnya, beberapa orang datang. Biasa kalau sang imam didatangi oleh orang itu pasti orang bertanya, ya. Pasti orang bertanya karena ini seorang alim, seorang yang berilmu, ya. Maka orang datang bertanya tentang perkara, lalu sang imam menjawab. Datang bertanya tentang perkara, lalu sang imam menjawab. Datang bertanya tentang perkara, lalu sang imam menjawab. Satu kesempatan, pertanyaan dan jawaban dari sang imam ini membuat muridnya itu bingung gitu. Ini yang bingung murid seorang ulama, murid seorang alim. Jadi ada orang datang, dijawab dengan jawaban yang sama. Padahal, ya ini awal dulu ya, datang, tanya, dijawab dengan jawaban. Orang kedua datang dengan pertanyaan yang beda, jawabannya sama. Orang ketiga datang dengan pertanyaan yang beda, jawabannya sama. Jadi berapa orang datang pertanyaannya beda-beda, jawabannya sama. Sehingga membuat bingung sang murid. Ya. Akhirnya muridnya menanyakan tentang perkara itu. Dan perkara ini dikenal dengan kekuatan istighfar gitu ya. Kenapa? Karena begini. Ada orang tanya, ada orang datang kepada sang imam. Ya Syekh, ya Imam. Ya, saya ini merasakan nampak susah sekali untuk bisa keluar dari apa yang, atau susah sekali untuk bisa mendapatkan hajat saya. Maka imamnya jawab, banyak istighfar. Lalu ada yang datang lagi, saya ini susah sekali mendapat keturunan ya Syekh. Lalu imam jawab, perbanyak istighfar.
Saya ini sudah punya kebun, tapi kebun saya ini jarang sekali untung ya Syekh. Bahkan banyaknya merugi. Jawabannya, perbanyak istighfar. Ada lagi datang, saya punya anak durhaka sekali ini. Ketika saya perintahkan susahnya bukan main, bahkan terkadang menyakiti hati saya. Syekh ini menjawab, perbanyak istighfar. Jadi berbagai macam ya, pertanyaan-pertanyaan, ya, keluhan-keluhan dari orang-orang ini dijawab oleh Syekh dengan satu kalimat saja, perbanyak istighfar. Ya Allah, bingung muridnya ini. Tapi ketika sudah berlalu beberapa pertanyaan dengan jawaban itu, sang murid akhirnya penasaran juga. Ditanya kepada sang alim ini tadi, ya Syekh, ya Imam, aku dengar pertanyaan dari orang-orang ini tadi satu dengan yang lain tidak ada yang sama, semua beda, semua beda. Tapi kenapa jawaban darimu sama? Hanya menyampaikan perbanyak istighfar, hanya menyampaikan perbanyak istighfar, hanya menyampaikan perbanyak istighfar. Lalu sang Syekh pun tersenyum, dan seketika itu dengan tidak terlalu banyak berbicara, hanya menunjukkan saja. Ya, murid tersebut diminta untuk memperdalam kembali apa yang sudah Allah firmankan tentang istighfar di dalam surah Nuh. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi Nuh kala itu, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Terus ya. Ketika bercerita tentang Nabi Nuh ini, yang paling ya di antara yang spesifik gitu adalah syariat. Nabi Nuh meminta agar umatnya itu memperbanyak istighfar gitu ya. Karena nanti dengan istighfar itu Allah akan ampuni dosa kalian. Dan dengan diampuninya dosa, maka hati ini akan dikit demi dikit bersih. Kalau hati ini dikit demi dikit bersih, maka dia akan merasakan kenikmatan. Karena ternyata kuncinya untuk bisa merasakan kenikmatan hidup itu adalah hati. Kalau hatinya sehat, hidup seperti apapun nikmat. Tapi kalau hatinya sakit, mungkin dalam pandangan manusia hidupnya itu sudah nyaman, sudah enak, sudah mudah, tetap berat, tetap susah. Kenapa? Hatinya sakit. Jadi nikmat atau tidak nikmat hidup itu bukan dengan dunia, tapi nikmat atau tidak nikmat hidup itu dengan hati yang sehat. Nah, istighfar itu menyehatkan hati. Karena istighfar itu menghapus dosa, ya, yang itu menjadi racun bagi hati. Ketika hilang racunnya, sembuh, sehat, bahagia. Maka ada murid yang datang tadi, atau ada orang yang datang tadi ngeluh tentang hidupnya yang susah, ngeluh tentang hidupnya yang selalu ada masalah, ngeluh tentang hidupnya yang dilanda musibah. Jawabannya satu, kamu istighfar. Karena pada hakikatnya bukan musibahnya yang besar. Karena pada hakikatnya bukan hidupnya yang sulit. Karena pada hakikatnya bukan cerita dunianya yang penuh dengan gundah gulana, tidak, tapi hatimu yang sakit gitu. Hatimu yang sakit, sehingga terkadang sedikit aja ngerasanya besar. Begitu kan orang sakit kan. Ya, nggak usah jauh-jauh lah. Kalau kita sakit, ada orang gitu, jangan kita ya, ada orang sakit malaria gitu, mau di depannya dikasih hidangan berbagai macam bentuk makanan, jawabannya cuma satu, pahit rasanya. Ini rasanya apa? Dikasih es teh gitu ya, dia bilang pasti pahit. Dikasih es campur, pahit ya, dikasih gado-gado, pahit, dikasih soto, pahit, ini pahit, buah pahit, semua pahit. Kenapa? Sakit. Bukan sotonya yang nggak punya rasa, bukan gado-gadonya yang nggak punya rasa, ya, bukan es buah, es tehnya yang tidak punya rasa, tapi dianya yang sakit. Dan terkadang dalam kehidupan kita begitu, ya. Bukan hidup ini yang tidak memberikan kesempatan untuk kita bahagia, bukan. Bukan Allah tidak berikan rezeki yang berlimpah pada kita, bukan. Bukan Allah tidak berikan kenikmatan hidup pada kita, bukan. Tapi hati kita sakit, sehingga segala kemudahan itu nampak susah, segala keringanan itu nampak jadi beban, ya, segala kebahagiaan bahkan
dipandang sebagai kesedihan. Sebab apa? Hati sakit. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta agar diistiqomahkan istighfar. Itu menjadi alasan kenapa ketika datang orang menyampaikan tentang perkaranya, jawabannya istighfar, istighfar, istighfar. Lalu ada orang tanya juga kan, gimana saya usaha masih nggak bisa lancar, ya kadang bisnis masih tersendat, ya, kadang ini rugi gitu, ya. Datang kepada sang imam tadi kan, lalu dijawab oleh sang imam istighfar juga. Nah ternyata memang begitu juga lanjutan dari ayatnya. Yursilis sama alaikum midrara, Allah akan bukakan air dari langit, hujan yang akan membuat bumi ini menjadi subur, makmur, gemah ripah loh jinawi bahasa kita. Ingat, coba kalau kita lihat ya, diminta untuk istighfar sehingga Allah turunkan hujan. Hujan mungkin kalau buat kita ini bukan sesuatu yang berharga ya. Ya berharga juga lah Ustaz, ya betul berharga. Cuman kan kita ini jarang ya. Bahkan kalau ada dalam Islam itu syariat sholat istisqa gitu ya, minta hujan gitu. Di tempat kita itu relatif sangat jarang sekali. Beda kalau ini ada di daerah-daerah yang sangat sulit air. Contoh misalkan di daerah Arab, di daerah Afrika yang sangat sulit air gitu. Itu hujan menjadi sesuatu yang sangat berharga sekali. Mendungnya aja itu sudah membuat hati gembira luar biasa. Maka ketika tidak turun hujan itu sahabat-sahabat yang ada di daerah itu pasti istisqa gitu. Jadi sholat istisqa itu menjadi sesuatu yang lazim dilakukan setiap tahun untuk meminta hujan. Jadi hujan itu rezeki yang Masya Allah luar biasa. Ya kita juga begitulah pastinya ya. Makanya kalau kita hujan, doanya kan Allahumma sayyiban nafi'a itu. Kita minta supaya Allah berikan hujan itu menjadi hujan yang penuh dengan manfaat ya. Hanya memang Allah memberikan isyarat bahwa dengan istighfar itu Allah bukakan pintu langit, turunkan kebaikan. Maka sama, kalau di antara sahabat ya, ada yang sedang buka usaha misal contoh, dan ketika buka usaha itu kok kayaknya agak sedikit susah berkembang ya, berat untuk bisa berjalan gitu, dicoba ini. Wah, saya sudah belajar ke sana ke sini, saya sudah tetap terapkan teori ini, saya sudah coba promo ini, saya sudah ini, tapi kenapa masih belum berkembang? Kunci ini pakai istighfar ya, terus perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah, terus perbanyak istighfar, istighfar, istighfar. Ini nanti yang akan membuka yursilis samaa, langit akan mengirim sesuatu yang midroro, deras sekali ya, kebaikan-kebaikan yang deras, kemudahan-kemudahan. Ini seolah dikaitkan dengan kemudahan rezeki ya, kemudahan rezeki yang terus mengalir, mengalir dan mengalir. Makanya jawaban dari sang imam tadi, perbanyak istighfar. Kebun saya ini kalau panen tidak sesuai dengan modal, perbanyak istighfar. Kadang-kadang saya sudah tanami tapi masih banyak sekali hama dan apalah yang ganggu, perbanyak istighfar. Toko sudah saya coba perbaiki tapi pelanggannya masih sedikit, perbanyak istighfar. Saya sudah punya channel YouTube, followernya dikit. Ya, disanggah itu ya, kalau umpama itu dianggap sebagai rezeki buat dia, ya saya perbanyak aja istighfar. Ya, karena istighfar itu adalah salah satu kunci penarik rezeki, ya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, makanya kalimatnya itu ya, akan melipat gandakan segala kebaikan dari harta gitu. Ya, tapi kalimat ini jangan dijadikan seolah istighfar ini sebagai apa ya? Ada orang yang, mungkin ini maknanya begini nih, wayum didukum gitu kan, bi amwal, akan dilipat gandakan uang dengan istighfar. Uangnya ditaruh di kasur atau ditaruh di sarung gitu ya, terus dia perbanyak istighfar, ini nggak akan banyak itu ya. Uang satu lembar dimasukin di karung terus dia istighfar dengan harapan tuh nanti karung penuh dengan uang. Nggak begitu, bukan begitu. Ini bukan mantra ini kan, ini bukan jampi-jampi, tapi ini adalah kunci yang Allah berikan agar Allah yang memiliki rezeki langit dan bumi ini membukakannya untuk kita melalui kunci itu. Maka perbanyak istighfar. Begitu juga kalau ada yang punya masalah dengan putra dan putrinya ya, punya masalah dengan anak, punya masalah dengan
dengan keturunan gitu, apapun bentuknya lah. Mungkin dia tidak punya keturunan, atau susah punya keturunan, atau sudah punya keturunan tetapi anaknya sulit diatur, ya, bingung ini gimana cara didik anak ini segala macam. Nah, tugas kita sebagai orang tua, Allah sudah berikan jalan keluarnya, istighfar, perbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Insya Allah mudah-mudahan. Karena apa? Karena yang menjadikan makhluk itu Allah. Allah yang menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Allah yang menciptakan Hawa tanpa ayah. Tanpa ibu juga, ya, karena nggak ada ayah, nggak ada ibu, kan? Walau diambil dari tulang rusuk Nabi Adam. Allah yang menciptakan Nabi Isa tanpa ayah. Semua dengan satu kalimat, kun fayakun. Tidak ada yang mustahil di mata Allah. Kalau jadi, maka jadilah. Maka apalagi kalau semua syarat, misalkan kita sudah penuhi, kita sudah menikah, ya, kita sudah, ya udah, tinggal perbanyak istighfar. Allah akan mudahkan. Begitu juga mungkin ketika Allah sudah karuniakan keturunan kepada kita, dan kita merasa, ya Allah, begitu beratnya untuk bisa mengurus mereka. Ya, mungkin kondisi yang ekonomi seperti ini, contoh misalnya, ya, lo anaknya ada 4, ada 5, harus sekolah semuanya, butuh kebutuhan begitu banyak, yang satu beli seragam, yang satu beli tas, yang satu beli ini, yang satu harus daftar masuk sekolah, anak pertama baru selesai daftar, anak kedua besok nyusul, anak ketiga bersamaan, anak keempat, aduh ya Allah berat. Perkara masalah anak merasa berat, perbanyak istighfar. Lisan kita yang diminta untuk astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allah ringankan nanti urusan masalah anak. Atau mungkin di antara sahabat ada yang anaknya diomongin susah, bandel, ya, kadang-kadang nyakitin hati. Ya. Lebih banyak orang tua tersakiti hati dengan anak atau anak tersakiti hati dengan orang tua? Ya, kalau anak nggak boleh, maksud anak tersakiti hati dengan orang tua. Orang tua itu yang memberikan segalanya pada kita, jadi nggak pantas bagi kita itu untuk sakit hati dengan orang tua lah. Saya sakit hati Ustadz, orang tua saya ngomong begini. Orang tua cuma ngomong begitu tersakiti hati, lupa dia orang tua kita berdarah-darah waktu kita dilahirkan, lupa dia bahwa orang tua kita itu berpeluh-peluh, ya, ketika kita sedang berada di rahimnya, lupa bagaimana malamnya itu tidak tidur karena sebab saat itu mungkin kita menangis, ya, terus akhirnya beliau berjaga. Kenapa itu dilupakan? Jadi nggak adalah kalau anak dia luka dengan orang tua itu, seharusnya tidak, ya. Apalagi anak nuntut orang tua. Nah, ini banyak macam-macam juga itu, ya. Ada anak nuntut orang tuanya. Wow, dia yang begini, dia begini. Di mata Allah nggak pantas. Saya nggak bicara di mata manusia. Di mata Allah nggak pantas. Gitu. Makanya ketika bicara tentang orang tua, kalimat yang Allah sampaikan, ihsana wa bil walidaini ihsana. Kita diminta untuk berbuat ihsan. Nah, sekarang masalahnya ketika orang tuanya yang sakit hati punya anak. Ya, mungkin anaknya begini, mungkin anak begitu, kan banyak juga tuh, ya. Ya, mudah-mudahan semua yang menyaksikan tidak begitu. Tapi kalau nanti ada orang mungkin ngadu gitu, ya, aduh gimana nih anak saya, dia bandelnya bukan main, omongannya nyakitin hati, kadang-kadang saya harus masuk kamar menangis dengan perilaku dia. Kesempatan buat kita untuk mendapatkan ladang pahala dari istighfar. Perbanyak istighfar. Setiap kesempatan istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Udah, hilangkan hal-hal yang tidak manfaat. Ini kadang-kadang udah jelas dia lagi banyak kebutuhan dari Allah, tapi bukan diperbanyak istighfarnya, yang diperbanyak nonton sinetronnya, yang diperbanyak ngegosipnya, yang diperbanyak hal-hal yang nggak manfaat lah, gitulah intinya. Jangan, ya, makin susah nanti. Perbanyak istighfar. Ya, bahkan nanti dengan istighfar ini yang akan menjadi kunci kita mendapatkan kemudahan masuk ke dalam syurga Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, Nabi pernah bertemu dengan beliau, lalu Nabi mengatakan, maukah engkau aku ajarkan dengan sayyidul istighfar? Ya, dengan apa? Sayyidul istighfar. Sayyid itu artinya penghulu. Istighfar, istighfar. Jadi Nabi ingin mengajarkan penghulunya istighfar. Maka Syaddad bin Aus kala itu langsung mengiyakan, bala ya Rasulullah, sangat mau wahai Nabi. Maka Nabi ajarkan sayyidul istighfar.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini yang diajarkan. Ntar kita bahas. Selesai mengajarkan ini kepada Syaddad bin Aus, tapi juga diajarkan buat kita ya berarti ya. Selesai mengajarkan ini, langsung Nabi mengatakan, barang siapa yang dia membaca ini di pagi hari, lalu sebelum sore dia meninggal, maka dia akan mendapat jaminan surga. Barang siapa yang membacanya di sore hari, lalu sebelum malam dia meninggal, maka akan mendapat jaminan surga. Baca sore hari sebelum pagi, sebelum pagi dia meninggal, dapat jaminan surga. Coba bayangkan, baca istighfar mendatangkan nikmat surga. Padahal tidak ada lagi yang dicari dalam hidup ini kecuali surga kan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Engkau, Engkau yang menciptakanku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Dan aku ini adalah hambaku, dan aku ini adalah hambamu ya Allah. Ya, aku adalah hambamu yang akan menepati janjiku dan aku menanti janjimu. Aku menjalankan apa yang aku janjikan dengan sesuatu yang aku mampu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku memohon ampun dari segala macam keburukan yang pernah aku perbuat. Abu'u laka bi ni'matika alayya. Aku akui segala nikmatmu yang begitu banyak ya Allah kepadaku. Wa abu'u bi dzambi, dan aku akui dosa-dosaku, faghfirli, maka ampuni dosa-dosaku ini ya Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku ini kecuali Engkau. Ini diucapkan dengan penuh keyakinan, surga menanti di depan mata. Ya Allah, coba ya, kayaknya nggak ada dalam hidup ini yang kita harapkan kecuali surga Allah kan. Surga itulah yang menjadi cita-cita utama orang beriman, nggak ada yang lain. Dan ternyata dengan istighfar ini Allah berikan jalannya, Allah berikan pintunya, tinggal kita lafadzkan. Sayyidul Istighfar ini juga harus hafal ya, jangan nggak hafal, karena ini masuk dalam rangkaian doa pagi dan petang ya. Doa pagi dibaca selalu Allahumma anta rabbi, terus sore juga dibaca Allahumma anta rabbi, terus dibaca terus ini Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar ya, karena istighfarnya saja dalam surah Nuh tadi sudah dibahas ya, begitu banyak sekali keutamaan dan faedah, apalagi kalau penghulunya, wah dahsyat. Apalagi kalau yang inti, yang utama, yang paling baiknya, maka pasti ya kebaikannya juga akan berlimpah untuk mereka yang membacanya. Tapi tentu membacanya dengan pemahaman, bukan hanya sekedar membaca lisannya aja gitu. Ini kadang-kadang ada yang membaca istighfarnya aja kayak nggak ikhlas gitu ya. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Gimana ya kalau bacanya begitu hanya sekedar nguber jumlah, ya jangan. Kita nggak begitu. Kita baca dengan lisan, ya, diyakini dan diresapi dengan hati, dilakukan dengan amal. Itulah dia yang disebut dengan amal saleh, bukan hanya amal tapi saleh gitu. Benar-benar itu baik amal yang dikerjakan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sambil kita yakin dalam hati, Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba ya Allah, ampuni hamba. Lalu kita wujudkan dalam perilaku kita, melakukan segala sesuatu yang dia bisa mendatangkan pengampunan dosa, bukan justru perilaku yang mendatangkan dosa gitu. Ini ada orang yang sudah istighfar, tapi begitu selesai dari istighfar, banyak sih jumlahnya, 100 dia sekali duduk istighfar, keluar langsung ngegosip. 100 dia istighfar, keluar langsung nyolong. 100 dia istighfar, tapi keluar langsung maksiat. Ya, nggak manjur jadi istighfarnya. Nggak dapat dia yang tadi itu, yang kita sebutkan tadi nggak jadi dapat gitu. Ini sahabat yang dicintai Allah. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa menggugah saya pribadi dan memotivasi kita bersama agar perilaku kita juga perilaku istighfar. Ya, kebiasaan kita, kebiasaan istighfar, ritual dan rutinitas kita juga adalah istighfar, sehingga segala kebaikan yang tadi disebut kita bisa mendapatkannya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Apapun yang keluar dari lisan saya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, buang jauh-jauh, ambil yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.